Selamat datang di channel Lensa Sejarah. Di sini, kita akan menjelajahi kisah-kisah menarik dari masa lalu, menggali peristiwa-peristiwa bersejarah, dan memahami bagaimana sejarah membentuk dunia kita saat ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten terbaru. Francisco Franco adalah seorang tokoh penting dalam sejarah Spanyol, dikenal karena perannya sebagai diktator yang memimpin negara itu selama hampir 4 dekade. Lahir pada 4 Desember 1892 di Ferrol, sebuah kota pelabuhan di Galicia, Spanyol, Franco berasal dari keluarga militer. Ayahnya adalah seorang perwira angkatan laut, dan karir militernya tampaknya sudah ditakdirkan sejak awal. Setelah lulus dari Akademi Infanteri Toledo pada tahun 1910, Franco dengan cepat menunjukkan bakat dan disiplin dalam kemiliteran. Dia dipromosikan dengan cepat dan memperoleh reputasi sebagai pemimpin yang keras dan tegas, terutama selama tugasnya di Maroko dalam Perang Rif. Pengalaman ini memperkuat pandangannya yang konservatif dan membentuk keyakinannya bahwa stabilitas dan ketertiban hanya dapat dipertahankan melalui kekuatan militer. Pada tahun 1936, Spanyol terperosok dalam perang saudara antara kaum nasionalis yang konservatif dan kaum republik yang lebih liberal. Franco, yang saat itu berpangkat jenderal, memimpin pemberontakan militer melawan pemerintah republik yang sah. Dengan dukungan dari Nazi Jerman dan fasis Italia, Franco berhasil memenangkan perang yang brutal dan berdarah tersebut pada tahun 1939. Kemenangan ini menandai awal dari rezim otoriter Franco yang berlangsung hingga kematiannya pada tahun 1975. Di bawah pemerintahan Franco, Spanyol menjadi negara yang sangat terisolasi dari dunia internasional. Rezimnya dicirikan oleh penindasan politik, sensor media, dan kontrol ketat terhadap semua aspek kehidupan publik. Partai politik selain Partai Falang yang mendukung Franco dilarang, dan para lawan politik, intelektual, serta siapapun yang dianggap berbahaya bagi negara, dipenjarakan, disiksa, atau dibunuh. Namun, meskipun dikenal dengan kekerasan dan represinya, Franco juga memperkenalkan beberapa kebijakan yang, meski kontroversial, berhasil memodernisasi ekonomi Spanyol. Pada tahun 1950-an dan 1960-an, Spanyol mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, sebagian besar karena industrialisasi dan pariwisata yang berkembang pesat. Pada tahun 1975, Franco meninggal dunia, meninggalkan warisan yang kompleks dan penuh kontradiksi. Setelah kematiannya, Spanyol beralih menuju demokrasi di bawah pimpinan Raja Juan Carlos I, yang ironisnya adalah penerus yang dipilih oleh Franco sendiri. Warisan Franco masih menjadi sumber perdebatan hingga hari ini, dengan banyak orang Spanyol yang mengenangnya sebagai simbol stabilitas, sementara yang lain melihatnya sebagai diktator brutal yang menekan kebebasan dan menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi banyak orang. Setelah kematian Francisco Franco pada 20 November 1975, Spanyol menghadapi momen krusial dalam sejarahnya. Dengan berakhirnya era Franco, negara ini berada di persimpangan jalan. Apakah akan melanjutkan warisan otoriter atau memilih jalur yang berbeda menuju demokrasi? Raja Juan Carlos I, yang telah dipersiapkan oleh Franco untuk meneruskan pemerintahannya, mengejutkan banyak pihak dengan mengambil langkah-langkah menuju reformasi demokratis. Meskipun diangkat oleh Franco, Juan Carlos memilih untuk memimpin transisi menuju demokrasi, suatu langkah yang tidak terduga oleh banyak pendukung Franco maupun kritikusnya.
Transisi Spanyol menuju demokrasi dikenal sebagai La Transición, dan berlangsung dengan penuh kehati-hatian dan diplomasi. Pada tahun 1976, Juan Carlos menunjuk Adolfo Suarez, seorang politikus muda yang cerdas dan pragmatis, sebagai Perdana Menteri. Suarez memainkan peran kunci dalam merancang konstitusi baru yang disetujui oleh referendum pada tahun 1978. Konstitusi ini menghapuskan sistem satu partai dan memberikan hak-hak dasar bagi warga negara Spanyol, seperti kebebasan berekspresi, berkumpul, dan beragama. Selama dekade-dekade berikutnya, Spanyol terus memperkuat demokrasinya dan menjadi bagian integral dari Eropa modern. Negara ini bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 1986 dan mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat selama akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21. Spanyol juga menghadapi tantangan-tantangan baru, seperti isu-isu separatisme, terutama di wilayah-wilayah seperti Basque dan Catalonia. Meskipun Spanyol telah berkembang menjadi negara demokratis yang stabil, warisan Franco tetap menjadi bayangan yang panjang. Hingga hari ini, perdebatan tentang masa lalu Spanyol dan bagaimana menghadapinya masih berlangsung. Sebagian orang menginginkan pengakuan dan penghormatan atas korban-korban rezim Franco, sementara yang lain lebih memilih untuk melupakan masa lalu yang kelam dan fokus pada masa depan. Salah satu simbol paling kontroversial dari warisan Franco adalah Valle de los Caídos, Lembah Para Pahlawan, sebuah kompleks makam raksasa yang dibangun oleh tahanan politik dan menjadi tempat peristirahatan terakhir Franco. Pada tahun 2019, setelah perdebatan panjang, pemerintah Spanyol memindahkan jenazah Franco dari kompleks tersebut ke pemakaman yang lebih sederhana, sebuah langkah simbolis untuk mengurangi glorifikasi masa lalunya. Warisan Francisco Franco tetap menjadi bagian yang kompleks dari identitas nasional Spanyol, dan sejarahnya terus dipelajari, diperdebatkan, dan diingat oleh generasi-generasi baru. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kamu menikmati konten yang kami bagikan. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kalau ada pertanyaan atau saran, tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.